Coba lu bayangin cuy, gimana rasanya kalau lu dan 300 temen tongkrongan lu yang hobi nge-gym disuruh nahan serangan dari 1 juta pasukan barbar dari kerajaan paling gede di dunia. Logikanya sih auto rata sama tanah kan, tapi beda ceritanya sama Raja Garang yang satu ini. Di saat yang lain milih nyerah, dia malah senyum dan ngajak pasukannya buat makan malam di neraka. Ini bukan sekadar film perang biasa bro, ini adalah kisah tentang harga diri, otot kawat, tulang besi, dan pembantaian paling estetik sepanjang masa. Langsung aja kita masuk ke alur cerita film epic 300. Oke, cerita dibuka dengan ngeliatin gimana kerasnya hidup di kota Sparta. Di sini, bayi yang lahir cacat atau lemah auto dibuang ke jurang, cuy. Gila nggak tuh? Nah, tokoh utama kita, Leonidas, sejak kecil udah dicekoki latihan militer super brutal yang namanya agoge. Nggak ada tuh yang namanya main PS atau nongkrong di kafe. Umur segitu, dia udah disuruh bertahan hidup di tengah badai salju dan duel maut lawan serigala raksasa cuman modal tombak buluk. Dari sini aja kita udah tahu Leonidas ini emang bibit unggul yang mentalnya sekeras baja. Singkat cerita, dia balik ke kotanya dan resmi jadi Raja Sparta yang dihormati. Suatu hari, kedamaian Sparta diganggu sama kedatangan utusan dari kerajaan Persia yang dipimpin sama Raja Xerxes. Utusan ini belagunya minta ampun bro. Dia minta Sparta buat tunduk dan nyerahin tanah dan air sebagai tanda takluk. Leonidas yang harga dirinya setinggi langit jelas ogah. Sang utusan malah ngancem dan ngehina istri Leonidas. What makes this woman think she can speak among men? Because only Spartan women give birth to real men. Wah, salah milih lawan dibelei. Tanpa banyak bacot, Leonidas langsung teriak, "This is Sparta," dan nendang si utusan itu masuk ke sumur maut tanpa dasar. This is Sparta! Sumpah, adegan ini bedas banget asli swear dah. Tapi gara-gara tendangan maut ini, perang besar udah nggak bisa dihindari lagi. Masalahnya sekarang, politisi di Sparta itu pada korup dan kemakan suap, jadi mereka nggak ngizinin pasukan utama buat maju perang pakai alasan ritual agama yang nggak jelas. Leonidas, the full moon approaches. The sacred and ancient festival. Sparta wages no war at the time of the... Tapi Leonidas nggak kehabisan akal. Dia ngeles bilang mau jalan-jalan sore bareng 300 bodyguard pribadinya. War, nor shall it. I've issued no such orders. I'm here, just taking a stroll, stretching my legs. Padahal mah mereka jalan pakai zirah lengkap siap tempur. Di jalan mereka ketemu sama pasukan Yunani dari kota lain. Pasukan sekutu ini kaget. Lah, lu mau perang ngelawan jutaan orang cuma bawa 300 orang cowok pakai kolor doang? Leonidas cuma ketawa tipis dan ngebuktiin kalau 300 orang Sparta yang kerjanya cuma perang jauh lebih mematikan dari ribuan tentara karbitan. Spartans! What is your profession? Mereka pun jalan menuju ke Thermopylae alias gerbang panas, sebuah celah sempit di antara tebing dan laut. Nah, di celah sempit inilah strategi jenius Leonidas dimainkan. Jutaan pasukan Persia nggak bisa ngepung mereka, jadi mau nggak mau harus maju lewat jalan sempit itu. Pasukan Persia gelombang pertama maju dengan pedenya, tapi langsung nabrak tembok tameng Sparta yang kerasnya minta ampun. Pasukan Sparta pakai formasi falanks, dorong musuh perlahan, dan nusuk dari celah tameng. Kayak mesin penggiling daging, cuy. Persia dibantai habis-habisan sampai mayatnya numpuk jadi tembok baru. Komandan Persia yang frustrasi
akhirnya nyuruh pasukannya manah dari jauh. Saking banyaknya panah yang ditembak, sampai nutupin sinar matahari. Bukannya takut, orang Sparta malah nyeletuk santai. Bagus dong, kita jadi bisa bertarung di tempat yang teduh. You had to say it. What? Fight in the shade? Gokil, mentalnya emang beda. Raja Xerxes yang ngaku-ngaku sebagai dewa akhirnya turun tangan. Dia nyamperin Leonidas dan nawarin tahta kekayaan asalkan Leonidas mau sujud. Ya jelas ditolak mentah-mentah lah. You will carry my battle standards to the heart of Europa. Your Athenian rivals will kneel at your feet. If you will but kneel at mine. The world will know that free men stood against a tyrant, that few stood against many. And before this battle was over, that even a god king can bleed. Xerxes yang baper akhirnya ngeluarin kartu asnya. Pasukan elit bernama The Immortals yang pakai topeng besi. Pertarungan malam hari pun pecah. Tapi lagi-lagi Sparta terlalu overpowered. Leonidas dan pasukannya ngebantai pasukan elit itu pakai combo-combo tebasan yang sinematik parah. Besoknya Xerxes makin sinting. Dia ngeluarin badak raksasa sampai gajah perang yang gedenya ngalahin rumah. Nggak masuk akal, sumpah si Xerxes ini. Tapi orang Sparta nggak kenal takut, gajah segede kanjut aja ditebas, kakinya sampai nyungsep ke laut. Persia benar-benar dibikin frustrasi total. Sayangnya, sekuat apapun pertahanan depan bakal hancur juga kalau ada orang dalam yang berkhianat. Kenalin, ini Ephialtes, cowok bungkuk yang dari awal pengen banget ikut pasukan Sparta. Born of Sparta. My mother's love led my parents to flee Sparta, lest I be discarded. Tapi karena cacat fisik, dia nggak bisa ngangkat tameng tinggi-tinggi, yang mana itu bahaya informasi. I am sorry, my friend. But not all of us were made to be soldiers. Leonidas nolak dia dengan halus, nyuruh dia bantu di garis belakang aja. Tapi si Ephialtes ini sakit hati, bro. Dia malah kabur ke kemah Persia dan ngebocorin jalan setapak rahasia yang bisa dipakai buat muterin tebing dan ngepung Sparta dari belakang. Cruel Leonidas who demanded that you stand. I require only that you kneel. Sebagai gantinya, dia dikasih emas, cewek, dan janji manis sama Xerxes. Pengkhianatan ini jadi titik balik yang bikin nasib 300 Sparta berada di ujung tanduk. Gaxos, calm yourself. A hunchback traitor has led Xerxes' immortals to the hidden goat path behind us. Sadar kalau mereka udah dikepung dari dua arah, Leonidas ngambil keputusan bulat. Ini adalah akhir dari jalan ninja mereka. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Dia nyuruh satu pasukannya yang matanya luka, Dilios, buat balik ke Sparta
dan menceritakan kisah mereka biar semangat Sparta nggak ikut mati. One of the finest. But you have another talent unlike any other Spartan. You will deliver my final orders to the council with force and verve. Sisanya, mereka stay buat bertarung sampai tetes darah terakhir. Di momen terakhir ini, Xerxes si Kampang ini masih nawarin buat nyerah. Leonidas, your victory will be complete if you but lay down your arms and kneel to holy Xerxes. Leonidas pura-pura nunduk ngelepasin helm dan perisainya. Xerxes udah senyum kegirangan tuh. Taunya Leonidas neriakin komando terakhir dan langsung ngelempar tombaknya sekuat tenaga ke arah Xerxes. His shield was heavy. It threw him off balance. And his target is far away. Srit. Tombak itu berhasil ngegores pipi sang Raja Dewa. Yang sombong itu ngebuktiin ke seluruh dunia kalau si Xerxes Kampang ini cuman manusia biasa yang bisa berdarah.